والخير عم الأنام بنور داعي السلام والخير. Ahkam Sultani sama dengan Al-Imam Nawawi. Kalau syaratul maula, ini berbicara tentang aturan pemerintahan Islam. Ahkam Sultani ini kan wilayatul qada. Al-Babus Sadid wilayatul qada. Ini kira-kira halaman atau empat halaman setelah Babus Hadis wilayatul qada. Di sini kalau syaratul maula. Habis paslon ya, kan tadi paslon sekarang wa yudu lima takon dan mazhab Syafi'i. Wa yudu ayu qalikat. Nah sekarang kalau syaratul maula. Betul. Udah. Al-Babus Hadis wilayatul qada itu 4 halaman, kira-kira 4 halaman. Kalau syaratul maula menyarankan, siapa itu maula? Pemerintah gitu, pemerintah pusat menyarankan qadi itu, kan ada qadi. Kalau seandainya negara-negara yang berdasarkan syariat Islam gitu, presiden nyaratin qadi itu, qadi nanti yang menjadi qadi itu mazhabnya Hanafi gitu kan. Qadi itu kan hakim. Al-Syafi'i gitu kan. Syaratnya yang namanya ya qadi itu harus bermazhab apa? Syafi'i. Nyaratin mazhab Hanafi atau Syafi'i ala man walahul qada, atas yang nanti diangkat menjadi qadi gitu kan. Syaratnya itu mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Nah, syaratnya itu berbunyi begini: Allah yahkuma illa bimazhab Syafi'i. Kamu nanti kalau saya lantik sebagai hakim, saat kamu memutuskan perkara gitu, harus berdasarkan mazhab apa? Syafi'i atau berdasarkan mazhab apa? Abu Hanifah. Nah, maksudnya di sini sah nggak pelantikan seperti itu gitu ya. Kan sah nggak pelantikannya? Kalau pelantikannya seperti itu, saya lantik kamu jadi hakim, tapi syaratnya kalau nanti memutuskan perkara mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi. Nah, sah nggak tuh? Hadza ala baulain. Nah, sebelum dijawab ada dua macam nih. Ada apa? Baula ini bukan 2 pukulan. Salah satu ajrub 3 pukulan bukan. Nah, maksudnya 2 macam ya. Pertama gitu, jawabannya ada tafsir ini. Yang pertama ayastari todalika umuman bijamil ahkam. Kalau syaratnya itu semua hukum. Artinya semua perkara yang kau putuskan nanti harus mengikuti mazhab Syafi'i gitu. Semua perkara yang kau putuskan nanti berdasarkan mazhab Hambali. Semua hukum harus berdasarkan satu mazhab. Nah, kalau syaratnya seperti ini, ada syaratun batil. Syarat ini syarat yang apa? Enggak benar tuh. Ya. Jadi enggak syaratnya yang enggak benar. Tapi pelantikannya sah gitu ya. Pelantikannya sah, tapi syaratnya enggak apa? Apa artinya nggak benar? Artinya boleh dilanggar. Itu syaratnya boleh dilanggar karena syaratnya yang wajib, tapi telah pelantikannya tetap apa? Ini seandainya dia nggak jadi hakim, boleh nggak dia menyalahi persyaratan tadi? Boleh, ya. Ini seandainya tuh pemerintah itu nyaratin kalau nanti kamu jadi qadhi syaratnya semua masalah harus diputusin berdasarkan mazhab tertentu gitu. Jadi pelantikannya sah, tapi syaratnya tidak apa? Berlaku. Ya. Sebab sulit untuk untuk menerapkan satu mazhab dalam satu wilayah itu susah. Ya. Karena ini istilahul ulama rahmah kan gitu. Istilah rahmah kalau diterapkan
ente mau melakukan mazhab Syafi'i, semua ibadat mazhab Syafi'i susah. Ente lagi tawaf umpamanya, ya. Walaupun ente berusaha nggak sambil nyenggol, disenggol ente. Walaupun ente berusaha nggak nyenggol, begini kan berarti nggak nyenggol tuh, nanti disenggol perempuan. Nah, kalau ente konsekuen terus hidup Syafi'i, susah nggak tuh? Susah. Ente baru putaran ketiga disenggol mau perempuan, masa ngambil wudhunya gimana? Jadi kalau semua diterapkan mazhab Syafi'i susah, makanya boleh dilanggar tuh. Artinya ada pemerintah nyaratin hakim, kalau kamu memutuskan perkara apa saja mau itu susah, boleh dilanggar, tapi pelantikannya tetap sah. Jadi gimana itu bunyi persyaratan? Jadi katakan bahwa syartun batil sawakan muwafiqan li mazhabil maula au mukhalifan. Baik keputusan yang diambil oleh hakim itu di belakangan hari sesuai itu dengan sesuai dengan persyaratan, ya, atau tidak sesuai dengan persyaratan. Apa itu, ya? Wa amma sihatul wilayah, adapun sah pelantikannya itu, kalau pelantikannya tetap apa tuh? Ya. Sah. Wa amma sihatul wilayah fa illam yaj'alhu syartan fiha wa akhrajahu makhrajal amri aw makhrajan nahi, ya. Kalau memang syaratnya itu hanya sebagian, yang tadi kan umum, apa saja masalah, ya, kamu putuskan. Tapi kalau seandainya persyaratan itu enggak semua gitu, itu yang dikatakan di sini syaratnya itu akhrajahu makhrajal amri au makhrajan nahwi manahi. Sebagai contohnya, kalau akhrajah makhrajal amri, contoh begini, kata presiden yang melantik, wallatu kalqolah fahkum bimadhabis syafi'i ala wajhil amri, ya gitu, ya. Jadi ala wajhil amri artinya kalau kamu memutuskan perkara tertentu, itu perkara tertentu harus pakai mazhab Syafi'i. Kalau yang lain boleh, nah, itu sah, ya. Berarti kan di sini nggak umum, ya. Nah itu apa tadi syaratnya itu, ya, apa bunyinya? Qalat tukal qada'a fahkum bimadzhab Syafi'i rahimahullah ala wajhil amri. Nah sekarang makhrajan nahi, contohnya la tahkum bimadzhabi Abi Hanifah ala wajhil nahi kanatil wilayah itu sahihah. Nah jadi pelantikannya sah, tetapi syaratnya yang tidak apa? Yang tidak sah. Kanatil wilayah itu sahihatan wasyartu fasidun. Adapun syaratnya rusak, artinya syaratnya rusak, tidak perlu kalau tadi, ya, memenuhi persyaratan, ya. Wasyartu fasid sawun talomana amran aunah, yang baik itu syaratan yang mengandung perintah atau mengandung apa? Larangan. Oleh karena itu ya juzu ayahkuma bima addahu tihadu ilaih, maka qadhi dan hakim tadi boleh menghukumi masalah dengan apa itu? Dengan bima addahu tihadu ilaih, sesuai dengan ijtihadnya, baik itu ijtihadnya sesuai dengan mazhab pemerintah ataupun tidak, ya. Sawun wafaqa syartahu aw khalafahu, ya. Boleh, ya. Wala yakunu qadhan in jahilatu, maka presiden yang tadi melantik walaupun persyaratannya tidak berlaku, maka presiden yang nyaratin yang mensyaratkan seperti itu tidaklah mencederai itu, tidaklah mencederai presiden tadi. In jahila, kalau memang dia belum tahu aturannya itu, ya. Lakin la yasihu ma'al jahli bihi ayakuna mulia mulia, tetapi kalau presiden yang memang tahu nggak boleh nyaratin seperti itu, dia syarat-syaratin, ya. Berarti itu udah mencederai, ya. Mencederai, ya. Ayatun apa, baik dia itu muli atau wali, itu baik itu dia yang mengangkat atau yang diangkat, baik. Jadi boleh saja seorang qadhi, gitu, memutuskan perkara walaupun berbeda dengan mazhab pemerintah, gitu, ya.
Sebab kan semuanya itu sumbernya satu, Al-Quran, hadis. Apalagi kalau menyangkut kemaslahatan. Contoh, ini kita kan ngakunya mazhab Syafi'i, ngakunya mazhab orang Indonesia mazhab Syafi'i. Nah sekarang ada yang namanya isbat dukhul syahri Ramadan. Apa itu? Penentuan gitu, penentuan tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 bulan Syawal mengakhiri Ramadan. Itu pemerintah itu melalui Departemen Agama itu sudah setiap tahun ya. Ada pegawai khusus yang memang ahli melihat bulan ya. Di Jakarta ada titik-titik ya, di atas Monas di ini ya, beberapa titik. Nah orang yang biasa melihat sama orang yang udah biasa, nah ahli kalau kita nggak biasa lihat bulan ya nggak bisa. Ada waktunya khusus. Jadi bulan itu kelihatannya nggak lama, berapa detik. Seandainya kagak dialingi oleh awan. Ya, Jakarta. Nah, Indonesia ada di berapa provinsi? 34, berarti yang melihat bulan itu pegawainya setiap provinsi ada. Nah Indonesia ini kita nggak lihat dari jumlah provinsi. Kita di sini hanya lihat Indonesia itu bukan satu matra. Indonesia ada 3 matra. Apa itu matra artinya? Beda-beda waktu ya. Ini menurut peraturan mazhab Syafi'i, apabila bulan sudah terlihat ya, di suatu tempat, maka semua masyarakat yang matlahnya sama mengikuti. Yang matlahnya apa matlah itu? Waktu setempat. Waktu nggak berbeda ya. Waktu nggak berbeda. Sholat zuhur namanya. Sholat zuhur sekarang jam 12 ya. Selama di daerah inti sholat zuhurnya jam 12, berarti matlahnya sama tuh. Tapi kalau umpamanya sholat zuhur udah beda, kita sholat zuhur di sana belum zuhur, nah itu nggak boleh ngikutin yang itu harus begitu. Sedangkan Indonesia ini ada 3 matra. Ada Indonesia bagian timur, ada Indonesia bagian tengah, ada Indonesia bagian barat. Satu bagian-bagian itu tidak kurang dari setengah jam. Inti di sini jam 12, di sini jam 12 doa Jakarta. Di Surabaya udah setengah 1. Surabaya setengah 1. Bandanya berapa itu? Padahal antara kita ini satu pulau aja sama di Surabaya udah beda matlahnya. Atau yang lebih jelas lagi malam tahun baru lah. Malam tahun baru kan orang tahun baru itu ngelihat jam 12 lihat TV. Kita di sini baru jam 11, di Irian Jaya udah jam 12. Berarti matlahnya beda nggak tuh? Beda. Nah, kalau ente konsekuen mengikuti mazhab Syafi'i ya, melihat ulama orang apa tuh? Orang ini lain. Ya. Kemudian Indonesia bagian tengah lain ya. Indonesia bagian barat lain gitu. Jadi puasanya beda-beda kampung. Dia mulai orang sono puasanya mana. Nah, dalam hal ini kita ngikutin mazhab Hanafi, tapi nggak ada yang tahu itu. Tanpa disalin itu mazhab karena untuk kemaslahatan persatuan umat. Kira-kira gitu ya. Jadi walaupun kita ngaku mazhab Syafi'i, boleh nggak kita yang ngikutin mazhab lain? Nggak boleh. Oh, masing-masing kan punya dasar. Mau saya contohin yang kedua. Ada orang meninggal dunia, punya anak laki-laki 3, punya anak laki-laki. Orang punya anak laki-laki 3 lahir ya. Ya, setiap anak laki punya cucu, punya apa? Cucu. Ya. Nah, sebelum bapaknya ini meninggal dunia, salah satu anak lakinya meninggal apa? Dunia. Salahkan ada anak lakinya 3. Sebelum orang tuanya meninggal dunia, yang lebih dahulu salah satu di antara anak yang 3 itu lebih dahulu meninggal dunia. Yang dapat warisan menurut mazhab Syafi'i yang mana? Anak yang ada itu kan? Anak ini juga. Adapun anak yang lebih dahulu meninggal dapat warisan enggak? Padahal ada cucunya kan? Ya, jadi cucunya itu mahjub. Gitu. Mahjub dengan pamannya. Itu mazhab Syafi'i. Kan gitu kan? Coba lihat. Kan kesian tuh dia punya ada cucunya nggak dapat warisan, dan sementara paman-pamannya yang lain masih.
Jadi sekarang ini kalau masalah warisan yang menangani namanya apa? Bukan KUA. Kalau itu kan KUA. Sekarang ada pengadilan agama. Nah, pengadilan agama ngikutin mazhab Hanafi. Ngikutin mazhab Hanafi. Seandainya itu cucu tadi kan nggak dapat. Dia menggugat ke pengadilan agama, pasti dia dikasih warisan. Karena mengikuti mazhab siapa? Hanafi. Jadi walaupun bapaknya sudah meninggal dunia, tetap anaknya itu dapat bagian seperti bagian siapa? Bukan saya ngadarin ini. Kan kita nggak ngerti, kadang-kadang kita udah diputusin cucu nggak dapat, ya udah dari mana aja begitu. Terus seandainya masalah ini dilapor gitu di pengadilan agama, pasti dia akan cucunya ini dapat bagian seperti bagian apa? Itu udah keluar dari macam siapa? Itu contoh. Sedikit lagi tanggung nih. Tadi walau mulai. Wapain akhraja di kamar akhraja syarki fi akil wilayah faqat. Seperti mana ini? Walatuka qada'a ala Allah tahkuma bihi illa bimadhab syafi'i aw biqouli Abi Hanifah kana til wilayatu batil. Kalau yang tadi itu pelantikannya sah, tapi syaratnya yang tidak sah, gitu kan? Kalau nyaratinnya hanya hukum tertentu, ya. Kalau kamu saya lantik nanti masalah tertentu harus mengikuti mazhab Syafi'i. Nah itu sah. Ya. Tetapi kalau tadi itu semua, ya, kalau saya lantik kamu nanti kamu jadi hakim, semua masalah harus diputuskan dengan satu mazhab. Nah ini nggak sah, ya. Tuh, jadi di sini pelantikannya nggak sah, syaratnya pun tidak apa. Nah berbeda dengan yang tadi itu. Kalau yang tadi kan hanya apa tuh, ya? Nah, syaratnya itu hanya perkara-perkara tertentu. Tapi kalau semua perkara harus diputusin dengan mazhab tertentu, ya. Nah ini bukan hanya persyaratannya nggak tidak sah, tapi pelantikannya juga apa? Tidak sah. Nah, dia. Baik. Apa yang jadi sekarang? Ya. Fa'in akhrajari kama akhraja syarti fi aqdi wilayah. Pokok kata presiden, qallatu qada'a ala Allah tahkuma bihi illa bima Syafi'i au bi qauli Abi Hanifah kana til wilayatu batilatun. Ya. Jadi pelantikannya nggak sah, lihanaha aqadaha ala syarti fasid, ya. Karena dia ya telah menyarankan atau melantik dengan syarat yang memang tidak benar, ya. Nah tadi kan dikatakan ada dua kan, apa ada dua tuh? Kalau presiden melantik seorang qadhi, ya, saat melantik ini disyaratkan mengikuti mazhab tertentu. Ada dua macam kan? Itu tadi macam pertama tuh. Nah sekarang baru macam yang kedua. Insya Allah macam yang kedua akan kita lanjutkan pada yang kedua.